Mmm, Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Di sini saya akan mengerjakan sebuah tugas mengenai garis regresi linier. Eh, Garis regresi linier ya itu menentukan atau bisa kita buat untuk mempredik sebuah em, seperti data dari yang lalu-lalu atau riwayat yang sudah ada. Seperti itu. Nah, regresi linear. Teknik statistical machine learning yang digunakan untuk memodelkan atau memprediksi hubungan linear antara satu variabel independen dan satu variabel dependen atau respon. Nah, di sini kita akan menggunakan data hmm, saham saham Apple yang sudah saya download. Hmm, Tentunya yaitu berupa ini di PDG kemarin saya juga menggunakan data ini, yaitu data saham Apple dari setiap tahunnya, dari mulai tahun 2014 sampai sekarang gitu. Total ada seribuan data lebih bahkan. Oke, langsung saja kita mulai membuat garis regresi linear dari itu. Nah, ini akan menjadi patokan kita dari materi yang kemarin. Langsung saja. Yang pertama kita akan input sampai input panas. Oke, lalu import market. Selanjutnya kita akan import um, Selanjutnya kita akan mulai eh, mendefinisikan. Nah, datanya sudah saya copy di sini di satu file yang sama dengan Python saya, yaitu data historis APPL. Lalu kita akan panggil file Excel itu dengan uh, scope data historis APL. Ya, ini bisa. Oke, lalu sudah kita panggil. Selanjutnya kita akan membaca file tersebut dengan mengeliminasi titik dan koma karena saya saat mendownload itu tuh eh, jadi berada dari satu kolom. Jadi kita akan pisahkan kolom to teks untuk data-data tersebut.
Ya, setuju. Selanjutnya kita akan membuat float pada kolom angka. Kemudian kita akan nah, kolomnya itu berbentuk seperti ini. Jadi kita akan setelah kita pisahkan ini menjadi kolom sendiri-sendiri, kita akan buat untuk menghapus spasi dan juga mengubah menjadi float. Oke, langsung saja. Ini kita akan membersihkan kolom tanggal eh, karena tanggal kita eh, karena tanggal kita kan masih menyatu-nyatu, maka kita akan determine data tersebut agar dapat eh, terdeteksi sebagai tanggal dan waktu. Di mana? Karena saya mengambil dua variabel X dan Y yaitu harga tertinggi dan seperti harga tertinggi dan tanggal. X-nya itu sebagai tanggal, Y-nya sebagai harga tertinggi. Maka langsung saja. Oh,
Ya, hmm, kita akan mengurutkan data tersebut sesuai tanggal dengan menggunakan fungsi sort. Data-data itu yang sudah kita panggil. Dan selanjutnya kita akan membuat grafik terlebih dahulu untuk data itu. Karena yang dimudahkan dengan plot.
Ini untuk data kita yang kita olah. Selanjutnya kita akan membuat garis regresi linear dengan data ini. Langsung saja kita olah data tersebut. Hmm. Pertama kita akan memvariasikan variabel x dengan sama seperti sama dengan tanggal. Selanjutnya kita akan mengambil garis regresi linear kita dengan pada oh, selanjutnya kita akan memplot garis tersebut. Nah, ini adalah garis regresi kita akan memplot dengan tadi itu.
Oh, hmm. Ini kita akan membuat model data asli yaitu blue dan data garis regresi itu berwarna merah. Selanjutnya kita akan upload menambahkan elemen-elemen dalam digital.
Hmm. Ini dia untuk garis gerasi kita. Eh, tapi garis retribusi kita ini menyentuh min ya, karena garis regresi ini menyesuaikan atau mengambil random data, menyesuaikan menyesuaikan semua data ketika kita cari short interceptnya. Di sini kita dapat interceptnya yaitu di min 2816 dan slope adalah 0,3935 begitu. Sekian hasil dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan untuk mencari intercept dan slope dengan bisa dibilang cara manual, yaitu pertama kita akan import NumPy library, import, now, import, env, dan kita juga akan panggil Excel kita, kita definisikan sebagai df pd read csv. CSV kurung buka data list aapl.csv, dan kita delimiter atau menghilangkan atau membagi delimiter delimiter si titik koma. Selanjutnya kita akan panggil dari data df kita panggil kolom tanggal, kolom tanggal eh kok kolom tanggal, kolom tertinggi, yaitu untuk harga tertinggi. eh, di nah, karena kolom tertinggi ini masih berupa harga atau currency mata uang, jadi kita bisa definisikan atau lebih tepatnya memfilter atau melakukan pembersihan terhadap kolom tertinggi dengan cara df tertinggi titik str ditulis. Nah, biasanya kolom biasanya kolom harga
itu sering sering ada spasi dan juga koma yang tidak jelas. Maka kita akan hilangkan itu, kita akan hilangkan itu. Dan juga kita akan menghilangkan tanda koma. Kita ganti dengan float titik. As type float. As float. Sudah. Selanjutnya kita akan mendefinisikan data X dan Y-nya. Di mana X adalah tanggal, df, df tanggal, df tanggal, karena tanggal itu masih berbentuk berbentuk kalender seperti di kalender manual, maka kita akan mendefinisikan dan mengubahnya menjadi lebih tepatnya hari. Jadi jika ada di tanggal 1 Januari dan 7 Januari, maka 1 Januari tersebut akan menjadi hari pertama. Dan 7 hari tersebut akan dan 7 Januari tersebut akan menjadi hari kedua. Dengan kita copy timestamp original text values dan Y itu masih df dengan tertinggi tertulis. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke rumus, di mana kita buat dulu ruang untuk rumus tersebut, di mana G sama dengan NP dan array, di mana apa? X, NP dot once X dot. Nah, selanjutnya kita akan eh, menggunakan rumus itu rumus regresi linear, di mana M atau matriks yang kita cari adalah inverse dari G, oke, G transpose eh, G,
Selanjutnya kita akan print. Coba print, print in kata section itu section. Misalkan print slope. Slope. Selanjutnya kita akan membuat garis dari regresi linear tersebut dengan NA line space X in koma X max status selanjutnya YT sama dengan di seluruh sebentar ada salah sepertinya di sini. SDA dia hmm, DF oh sorry ini di sini kita juga harus membersihkan nilai tanggal di mana
ini dia hasil yang kita dapatkan. Jadi eh, saya akan menganalisis sedikit kode ini setelah menemukan beberapa error tadi. Maaf. Jadi slope dan intercept jika kita menggunakan coding yang bisa dibilang manual, yaitu tidak dari library Scikit-learn, tetap sama. Di sini hasilnya 0,393 dan ini juga 0,0393 untuk slope, dan untuk intercept sendiri ini di min eh, 28.916 di sini juga. Dan untuk kode yang atas saya akan jelaskan sedikit di mana kita saya kita pertama akan memanggil file Excel yang sudah jadi satu dengan folder Python kita, yaitu dengan nama file data historis APL CSV. Selanjutnya, karena file saya berbentuk jadi kolom jadi satu dengan pemisah yaitu titik koma, maka kita akan pisahkan eh, tersebut. Dan seperti yang saya bilang tadi, di mana eh, harga harga atau sebuah nilai itu pasti datanya jelek, di mana kita harus memfilter atau membersihkan dulu. Kita akan mereplace spasi dengan tidak ada spasi, dan juga mereplace koma dengan titik, dan dibentuk float agar bisa dimasukkan ke numerical atau perhitungan. Nah, setelah itu untuk tanggal sendiri masih sama str strip, dan tanggal saya format sebagai date time seperti tadi, dengan format tahun, hari, bulan, dan tahun. Selanjutnya untuk tanggal kita urutkan berdasarkan tanggal. Jadi ini sudah urut berdasarkan tanggal dari 2010 sampai 2026 sekarang. Selanjutnya kita akan plot biasa, garis ini seperti biasa. Nah, selanjutnya untuk garis yang regresi linier masih sama, pakai ini. Di tanggal kita akan memanggil tadi, kita eh, menggunakan aturan yang 1 Januari adalah tanggal hari ke-1 dan Januari adalah tanggal ke-7 itu. Soalnya seperti biasa values jadikan eh, nilai dan kita bentuk regresi linier begitu. Segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Oh iya, untuk intercept kenapa ini min? Karena si garis tadi seperti saya bilang sebelumnya itu mencoba mencari nilai terbaik antar setiap data. Jadi ini turun soalnya ada lonjakan yang sangat signifikan pada tahun 2020 sampai 2026. Maka dari itu garis yang membuat ini bisa garis linier, garis lurus, yaitu harus diambil dari intercept yang bawah. Makanya ini ada nilai minusnya. Begitu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan untuk mencari intercept dan slope dengan bisa dibilang cara manual. eh, Yaitu pertama kita akan import NumPy library, import in now, import env, dan kita juga akan panggil Excel kita
kita definisikan sebagai DF, PD, it, CSV. CSV kurung buka data is AAPL CSV, dan kita delimiter atau menghilangkan atau membagi delimiter delimiter si titik koma. Selanjutnya kita akan panggil dari data DF kita panggil eh, kolom tanggal. Kolom tanggal eh kok kolom tanggal, kolom tertinggi, yaitu untuk harga tertinggi per di. Nah, karena kolom tertinggi ini masih berupa harga atau currency mata uang, jadi kita bisa definisikan atau lebih tepatnya memfilter atau melakukan pembersihan terhadap kolom tertinggi dengan cara df tertinggi titik SDA dot replace. Nah, biasanya kolom kolom harga itu sering sering ada spasi dan juga koma yang tidak jelas. Maka kita akan hilangkan itu, dan juga kita akan menghilangkan tanda koma. Kita ganti dengan float titik as type float as float. Sudah. Selanjutnya kita akan mendefinisikan data X dan Y-nya, di mana X adalah tanggal, df tanggal, df tanggal, karena tanggal itu masih berbentuk berbentuk kalender seperti di kalender manual, maka kita akan mendefinisikan dan mengubahnya menjadi lebih tepatnya hari. Jadi jika ada di tanggal 1 Januari dan 7 Januari, maka 1 Januari tersebut akan menjadi hari pertama. Dan 7 hari tersebut akan dan 7 Januari tersebut akan menjadi hari kedua. Dengan kita call PD timestamp or email get values, dan Y itu masih DF
dengan tertinggi garis. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke rumus, di mana kita buat dulu ruang untuk rumus tersebut, di mana G sama dengan NP dot array, di mana apa? X, NP dot once X dot. Nah, selanjutnya kita akan eh, menggunakan rumus yaitu rumus regresi linear, di mana M atau matriks yang kita cari adalah inverse dari G, N, G transpose eh, G, selanjutnya kita akan print. Coba print, print in section, itu section. Bahkan print slope. Slope. Selanjutnya kita akan membuat garis dari regresi linear tersebut dengan NP line space X in koma X max 100, selanjutnya YT sama dengan di seluruh sebentar ada salah sepertinya di sini.
SDARN. Hmm, DF. Oh, sorry, ini di sini kita juga harus membersihkan nilai tanggal di mana. Nah, ini dia hasil yang kita dapatkan. Jadi, eh, saya akan menganalisis sedikit kode ini setelah menemukan beberapa error tadi. Maaf. Jadi, slope dan intercept jika kita menggunakan coding yang bisa dibilang manual, yaitu tidak dari library Scikit-learn, tetap sama. Di sini hasilnya 0,393 dan ini juga 0,0393 untuk slope, dan untuk intercept sendiri ini di min eh, 28.916 di sini juga. Dan untuk kode yang atas, saya akan jelaskan sedikit di mana kita saya kita pertama akan memanggil file Excel yang sudah jadi satu dengan folder Python kita, yaitu dengan nama nama file data historis APL CSV. Selanjutnya, karena file saya berbentuk jadi kolom jadi satu dengan pemisah yaitu titik koma, maka kita akan pisahkan eh, tersebut. Dan seperti yang saya bilang tadi, di mana eh, harga harga atau sebuah nilai itu pasti datanya jelek, di mana kita harus memfilter atau membersihkan dulu. Kita akan mereplace spasi dengan tidak ada spasi, dan juga mereplace koma dengan titik, dan dibentuk float agar bisa dimasukkan ke numerical atau perhitungan. Nah, setelah itu untuk tanggal sendiri masih sama strstrip, dan tanggal saya format sebagai date time seperti tadi, dengan format tahun, hari, bulan, dan tahun. Selanjutnya untuk tanggal kita urutkan berdasarkan tanggal. Jadi ini sudah urut berdasarkan tanggal dari 2010 sampai 2026 sekarang. Selanjutnya kita akan plot biasa, garis ini seperti biasa.
Nah, selanjutnya untuk garis yang regresi linier masih sama, pakai ini. Di tanggal kita akan memanggil tadi, kita eh, menggunakan aturan yang 1 Januari adalah tanggal hari ke-1 dan Januari adalah tanggal ke-7 itu. Soalnya seperti biasa values jadikan eh, nilai dan kita bentuk regresi linier begitu. Segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Oh iya, untuk intercept kenapa ini min? Karena si garis tadi seperti saya bilang sebelumnya itu mencoba mencari nilai terbaik antar setiap data. Jadi ini turun soalnya ada lonjakan yang sangat signifikan pada tahun 2020 sampai 2026. Maka dari itu garis yang membuat ini bisa garis linier, garis lurus, yaitu harus diambil dari intercept yang bawah. Makanya ini ada nilai minusnya. Begitu. Terima kasih kurang lebihnya mohon maaf penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.